Oke, halo guys, kita jumpa lagi di channel dari Routing Android dan pada video kali ini kita di sini bakal melakukan pemasangan custom recovery Orange Fog di Redmi 9. Mungkin terdengar mudah ya, cuma memasang Orange Fog di Redmi 9, tapi kebanyakan memang ini susah dan banyak banget ya yang gagal melakukan pemasangan di Redmi 9. Makanya kita di sini membuatkan panduannya supaya kalian tidak gagal karena ada sedikit syarat-syarat yang harus kalian penuhi ketika ingin memasang dari Orange Fog di Redmi 9 yang tentunya nanti kalian bakal melakukan sebuah custom room, baik kalian di sini cuma melakukan dari routingnya doang ataupun di sini kalian mau melakukan custom room itu bisa menggunakan dari Orange Fog, tetapi permasalahannya memasang Orange Fog di dalam Redmi 9 itu susah ya. Jadi kita bakal jelasin bagaimana cara masang Orange Fog di Redmi 9 dengan sangat mudah. Oke, di depan saya ini udah ada Redmi 9 dan hal yang harus kita lakukan di dalam handphone ini yang pertama kita masuk ke dalam pengaturan dulu. Kita masuk ke dalam tentang telepon. Nah, di sini kalian itu harus menggunakan dari MIUI Global yang versi 12.5.6 ya. Yang penting itu Redmi MIUI 12.5, MIUI 12.5, belakangnya mau titik 6, mau titik 2, mau titik 0 sama aja. Tetapi yang saya pakai di sini adalah Redmi MIUI 12.5.6. Nanti untuk firmware-nya ini kita sertakan di deskripsi, dan bagaimana kalau misalnya kalian belum memasang dari MIUI 12.5, nah itu videonya udah pernah kita buat di video yang sebelumnya dan linknya juga udah kita taruh di deskripsi video ini. Di dalam pengaturan kita masuk ke bagian keseluruhan spesifikasi, lalu kita klik sampai 7 kali di bagian versi MIUI sampai muncul Anda adalah seorang pengembang, dan setelah itu kita bisa keluar aja dan kita masuk ke bagian setelan tambahan. Di sini kita masuk ke bagian cadangan dan pulihkan. Nah, di sini pastikan untuk kunci OEM harus diaktifkan. Kalau belum diaktifkan silakan diaktifkan dulu. Nah, untuk status Mi Unlock silakan kalian lakukan unlock bootloader dulu. Kalau yang belum melakukan unlock bootloader, kita juga udah sertakan di deskripsi tentang bagaimana cara melakukan unlock bootloader ya. Nah, selanjutnya kita bisa keluar dan kita masuk ke bagian yang satu lagi, yaitu USB debugging harus kalian aktifkan juga ya. Nah, kita tunggu untuk timernya sampai habis dan kita baru bisa mengaktifkan dari di bagian ini ya, di bagian USB debugging. Kita klik OK sehingga dia aktif seperti ini. Nah, di sini kita harus masuk ke dalam mode fast boot ya. Kita bisa tekan tombol powernya yang lama seperti ini. Kita bisa restart aja. Nah, restart seperti ini lalu kita tekan tombol volume bawah. Maka dia bakal masuk ke dalam mode fast boot. Oke, kalau dia masuk ya. Dia masuk ke dalam mode fast boot. Selanjutnya kita beralih ke tampilan komputer. Nah, di komputer ini ada beberapa bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Oke, di sini kita udah satukan menjadi satu. Nanti kalian bisa download aja di deskripsi. Ini adalah Orange Fog-nya dan kita akan coba untuk nge-flashing dari Magisk Manager ini ke dalam handphonenya. Nah, di sini di dalam Orange Fog-nya ini ada filenya yaitu Redmi 9A. Nah, ini silakan diinstal di dalam komputer kalian dan ketika udah diinstal maka dia hasilnya seperti ini dan kita tinggal buka aja. Untuk proses menginstalnya tinggal diinstal doang ya, maka dia bakal muncul shortcut seperti ini dan kalian tinggal buka aja maka dia bakal membuka seperti ini. Untuk keperluan di sini melakukan pemasukan dari Orange Fog-nya. Oke, dia bakal membuka dari developernya. Kita tutup aja ya. Nah, di sini handphonenya kan udah dalam mode fast boot. Nah, kita hubungkan dulu untuk handphonenya ke komputer menggunakan kabel USB kayak gini. Baik, ketika udah terhubung, kita biarkan aja seperti ini dan kita lanjut lagi ke bagian tampilan komputer. Di sini kita klik di bagian fast boot ya. Kita klik cek UBL. Kita cek dulu apakah UBL-nya sudah betul. Nah, untuk bootloader unlocked ya. Nah, kita masuk ke bagian menu. Di menu ini kita klik di bagian ini. Kalian bisa mau pasang TWRP, mau pasang yang Sharp,
mau pasang yang orange fog itu boleh, tapi saya sarankan kalian pasang yang orange fog aja ya, karena itu paling aman. Kita klik tombol flash kayak gini dan maka orange fog langsung segera dipasang dalam handphone kalian. Muncul notifikasi writing partition may kill you phone. Do you want to continue? Oke, kita klik tombol yes. Maka di sini untuk recovery-nya, orange fog-nya sudah berhasil dipasang dalam handphone kalian. Silakan masuk ke dalam TWRP atau orange fog secara manual. Tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Baik, kita tekan tombol volume atas dan tombol power seperti ini sampai handphonenya mati ya. Oke, ketika udah mati kita lepaskan tombol powernya dan tetap tekan tombol volume atas sampai dia masuk ke dalam mode orange fog. Iya, orange fog-nya ini sudah keluar dan sekarang kita akan coba untuk melakukan root ya dalam handphone ini. Oke, kita tunggu dulu sampai orange fog-nya ini bisa digunakan. Nah, ini udah bisa digunakan dan ketika di bagian micro SD-nya tuh tampilnya seperti itu, kita masuk ke bagian tempat sampah dulu di sini. Kita klik format data, kita ketik yes kayak gini dan kita klik tombol enter. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah kita bisa klik tombol home, kita masuk ke bagian strip 3 karena kita mau memindahkan file Magisk Manager-nya. Kita masuk ke bagian mount di sini. Untuk data ini kita matiin dulu. Untuk data kita mati dan kita hidupkan lagi, lalu kita klik enable MTP dan kita cek di dalam komputer apakah di sini kita bisa mengakses dari penyimpanannya. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses dari penyimpanannya ya. Kalau misalnya tidak bisa mengakses dari penyimpanannya, kita bisa klik tombol reboot dan pilih recovery. Biarkan si handphonenya mati dan dia nanti bakal hidup lagi, tetapi hidupnya dia langsung masuk ke dalam mode recovery lagi. Masuk ke dalam mode orange fog lagi ya. Ini untuk USB-nya biarkan dia tetap tertancap seperti itu, tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Ini untuk tools-nya dalam komputer boleh di-close aja. Oke, seperti ini dan kita akan buka file manager, kita bagi menjadi dua seperti ini. Untuk jendelanya yang di sebelah kanan kita masuk ke dalam Redmi 9-nya, ini kita udah bisa mengakses dari folder yang ada di Redmi 9. Dan sebelah kiri ini kita masuk ke dalam bahan-bahannya yang tadi ya. Nah, yang ini. Nah, kita tinggal pindahkan untuk Magisk Manager-nya ke dalam Redmi 9-nya seperti ini. Nah, ketika udah selesai dipindahkan, kita langsung menuju lagi ke tampilan handphonenya. Kok di dalam handphone belum ada untuk Magisk Manager-nya? Kita masuk ke dalam folder dulu dan kita kembali lagi, maka di sini untuk Magisk Manager-nya udah ada ya. Kita bisa rename dulu di sini ke zip ya. Karena kita mau melakukan flashing. Nah, kita rename ke zip seperti ini. Lalu kita klik swipe seperti ini. Dan sekarang di sini untuk Magisk-nya udah menjadi zip dan kita bisa lakukan flash seperti ini. Nah, ya. Di sini kita sedang melakukan routing dan orange fog-nya ini betul-betul bisa berjalan. Betul-betul dia itu stabil banget dipakai untuk flashing Magisk Manager pun bisa ya. Seperti ini kita klik wipe cache ya, lalu kita bisa klik tombol reboot system dan handphonenya bakal menyala kembali. Kita tunggu sampai handphonenya menyala kembali ya guys ya. Oke, dan si handphonenya di sini udah menyala lagi dan kita harus menyiapkan dari awal. Kenapa? Karena di sini tadi kita itu sudah melakukan format data, jadi kita harus melakukan penyiapan dari awal. Gak apa-apa ya, kita tinggal klik tombol next doang hingga selesai. Oke, baiklah, ini handphonenya udah menyala kembali dan kita cek apakah di sini untuk Magisk-nya udah ada. Nah, ini Magisk-nya udah ada, tetapi kok di sini icon-nya belum sempurna ya. Oke, sekarang kita harus masuk ke dalam file manager dulu. Oke. Nah, di sini kan tadi kita udah memindahkan untuk file dari Magisk Manager-nya ya. Nah, kalau misalnya dia belum berada lagi di sini, kita bisa pindahkan lagi menggunakan komputer. Oke, kita akan pindahkan dulu menggunakan komputer ya untuk file dari Magisk Manager-nya. Oke.
Oke, untuk filenya udah kita pindahkan ya. Kita bisa masuk ke dalam folder dulu dan sekarang untuk Magis Manajernya udah ada lagi nih. Kita tinggal install aja. Nah, seperti ini ya. Proses melakukan rootnya. Oke, kita klik OK seperti ini. Kita klik tombol kembali, maka dia langsung melakukan penginstalan. Nah, ketika sudah selesai diinstal, kita tinggal buka saja ya untuk Magis Manajernya. Apakah sudah bisa digunakan? Kita coba buka di sini. Nah, di sini perlu penyimpanan. Kita klik tombol batal aja dan kita klik tombol pasang, lalu kita klik langsung pasang dan kita klik mulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan melakukan penyelesaian pemasangan dan kita tinggal tunggu aja sampai proses pemasangannya selesai. Oke, sepertinya dia butuh untuk di restart dulu ya. Coba kita restart dulu handphonenya. Oke, ini handphonenya udah menyala kembali. Sekarang kita coba cek lagi untuk Magis Manajernya di sini. Oke, kita klik OK. Nah, ini tadi kita udah melakukan ini ya, kita abaikan aja dan di sini untuk bagian modul itu udah bisa diklik dan kita udah bisa melakukan pemasangan modul lewat Magis Manager. Oke, seperti itu ya. Ini super user juga sudah bisa digunakan dan ini aman 100%. Oke, so untuk kalian di sini yang masih kebingungan bagaimana cara pemasangannya, kalian bisa tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.